Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Harriet. Ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Dua Manusia Tidak Tahu Malu. Jalan Ninja adalah jalannya dari Kainama dan Kainama Aristo. Kita akan langsung nonton videonya, habis itu kan kita komentari guys. Lah ini ya beda ya. Mungkin Dusta adalah jalan ninjanya kayak nama. Lihat di video. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Nah, hari ini kita akan bahas ya soal orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Bahkan masih punya muka untuk nunjukin dirinya di media sosial. Siapakah mereka? Dua orang. Upin. Kalau ada orang gosip, ini nggak masalah, ya. Yang kalau dibuktikan di pengadilan, nih ya, kita sarankan nih pada teman Kristiani, kalau memang yakin bahwa nama bohong, ya buktikan di pengadilan. Kalau memang anda yakin, gampang toh. Dan kita umat Islam akan dukung itu ya. Kenapa? Karena kebenaran harus diungkap. Tapi kalau cuma gosip, ya tentu orang tidak peduli. Karena gosip guys, ya. Kalau kita hidup mikirin gosip, kita nggak hidup. Ngerti nggak? Apalagi dakwah gitu kan. Jadi kalau kita down gara-gara gosip, itu namanya bukan orang yang bermental tangguh gitu. Kan gosip ya selepas gosip gitu kan. Biar aja orang luar sana ngomong apa, yang penting mereka tidak bisa membuktikan gitu loh. Jadi kuncinya adalah gimana. Karena gini, yang yakin kan pihak Luis ini, teman-teman Luis ini yakin sekali gitu kan. Jadi mereka tuh berdasarkan kesaksian dari katanya teman lamanya kayak nama lah. Ingat guys, kesaksian itu bukan bukti. Ya, kesaksian itu hanya sekedar gosip. Dan itu harus dibuktikan. Jadi kalau ada gosip-gosip luar sana itu harus ada buktinya. Makanya kalau di pengadilan itu nggak bisa dimenangkan Luis ini dan teman-temannya. Kenapa? Karena ya saksi doang gitu, gosip tanpa bukti gitu. Jadi padahal kalau memang mereka memang yakin, ya kenapa tidak bawa ke pengadilan? Kan apanya di mereka ini ya. Pisaunya di mereka ini, senjata di mereka. Mereka tinggal gunakan itu untuk membungkam kenapa apa? Untuk apa ya? Untuk membuktikan kebohongan kenapa kan mereka punya senjatanya. Kalau mereka memang yakin bukti-bukti itu kan, tapi tidak. Mereka sepertinya hanya punya gosip gitu guys. Nah, kan jadi di situ tak masalahnya. Jadi kalau Anda ingin membungkam seseorang hanya dengan gosip, itu salah besar ya. Karena publik tuh nggak mau percaya gosip gitu saja. Ingat ya, gosip itu tidak bisa dipercaya kecuali bisa dibuktikan melalui pengadilan terutama gitu. Jadi sama kayak misalnya kayak ya kasus-kasus lain lah gitu guys. Jadi kalau ada yang nuduh ya bisa buktikan. Kalau tidak ya jadi sebatas gosip doang gitu kan, nggak ada artinya guys. Ipin, yaitu Kainama dan Aristo. Kita lihat aja dan kita akan bahas kenapa saya mengatakan hal Misalnya kayak saya nih, saya dibilang apalah botol lah, dibilang ketika saya bahas-bahas kayak nama, Rongia, apa itu saya bilang dajal, pengkhianat, itu kan gosip dulu sana, ya. Orang nilai saya tuh ya gosip, itu si Bobby itu dajal, pengkhianat, botol, apalagi ya, dia sama pembohongnya seperti kayak nama, dia adalah, jangan-jangan dia tuh adalah ikut komplotan kayak nama, itu kan gosip namanya. Nah, saya nggak perlu ngapa-ngapain, saya cukup bantah sudah selesai. Nggak perlu saya buktikan, karena yang punya kepentingan membuktikan itu Anda yang nuduh saya semua gitu. Makanya saya nggak peduli. Mau Anda bilang saya dajal, mau saya bilang pengkhianat, yang penting kalian tidak punya bukti untuk itu. Makanya saya slow aja guys gitu. Karena itu kalau kita berhenti hanya karena gosip, itu artinya mental kita lemah, berarti kita adalah manusia yang tidak punya integritas dan tidak punya prinsip. Karena yang nama gosip itu harus dibuktikan. Kalau tidak hanya segelas gosip guys. Jadi hanya hal-hal murahan itu kan. Kita harus fokus pada bahas substansi, bukan bahas gosip pribadi orang gitu kan. Jadi bahaslah tentang Alkitab atau ya tentang apa topiknya misalnya kita nih meyakini Yesus ini dalam perspektif yang berbeda, itu saya didebatkan gitu. Kenapa harus masuk ke gosipin pribadi orang gitu kan? seperti itu. Jadi kembali lagi ke case sebelumnya. Case sebelumnya kan ketahuan bahwa Kainama ini tidak pernah menjadi seorang pendeta di GPIB. Dia juga tidak pernah pergi ke luar negeri, baik itu mungkin di mana itu, di Belanda ataupun Jerman ataupun dia ke Israel, Haifa. Itu nggak ada sama sekali. Kenapa? Buktinya apa? Saksian yang diberikan oleh teman. Buktinya apa? Kesaksian diberikan oleh teman. Ini Luis ini bisa bedakan nggak antara saksi dan bukti?
Kalau saksi itu sama dengan bukti, kacau semua guys. Ada baiknya ya, pengadilan itu ya. Cukup, dari polisi itu ya, tugasnya apa? Tinggal cari saksi aja. Saksi mata ngomong, udah kelar. Hakim tutup palu, kamu bersalah. Tidak, pakai bukti. Bukti bukan saksi. Saksi itu hanya menguatkan. Saksi itu nggak guna kalau nggak ada bukti. Ngerti nggak? Kalau gitu, enak kali dunia nih gitu kan. Cukup cari orang yang mau bersaksi gitu kan. Ada yang ngaku teman lah, ada yang ngaku inilah. Kalau anggaplah kau teman juga kan, mungkin dia bisa dibayar atau segala macam. Makanya harus ada bukti. Terus ini membedakan saksi dengan bukti nggak bisa guys. Kalau saya ngomong ya, ada buktinya ini dan ada saksi ini ya, enak, clear. Ini enggak, ada saksi, ada buktinya yaitu saksi. Bukti kok saksi gitu kan, ini aduh makin lama makin absurd nih guys ya. Makin absurd nih orang guys. Temannya dulu, ternyata orang yang ngakunya pendeta besar ternyata hanya asisten kor saja. Ya kalau kayak gitu ngaku-ngaku gede, kemudian kebongkar kebohongannya, ternyata dia tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Dia mengatakan bahwa Andre Tunggal kalah dan dia mengatakan bahwa dirinya menang. Kayak nama. Nah, kita akan lihat dalam bagian ini. Kemudian sebelum itu misalnya saya di tempat saya ini ya, saya tuh jarang bergaul guys. Maksudnya tuh saya tuh banyak kerjaan itu kan, sibuk. Saya harus banyak yang saya urus gitu kan, banyak lah. Jadi saya tuh nggak sempat bergaul. Kalau bergaul pun ya itu betul-betul saya tuh lagi betul-betul ada kerjaan, dan itu pun saya tidak pernah curhat segala macam tuh nggak pernah guys. Karena bagi saya itu gosip dibanding gitu kan. Jadi ya sekedar silaturahmi gitu kan, ngobrol-ngobrol tentang yang lain gitu kan. Saya tidak terlalu suka membicarakan tentang diri saya gitu. Nah, jadi orang-orang tuh nggak tahu kerja saya apa, saya ngapain mereka nggak tahu, saya nggak tahu. Yang mereka lihat paling ketika saya di rumah ini, paling ketika sore mungkin ada waktu luang saya berkebun, saya urus kebun ubi saya yang sedikit di halaman rumah ini, atau mungkin saya bersihin rumah, itu saja guys. Atau saya mungkin pergi naik motor kemana, mereka nggak tahu itu ya. Jadi bahkan teman saya saja kemarin itu ya, karena saya memang orangnya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu suka apa buang-buang waktu gitu guys. Mas saya nggak tahu tuh, saya tuh masih nganggur sampai sekarang gitu kan. Ketika kemarin tuh dia nawarin kerja. Nah, jadi ada orang-orang kayak gitu ya, kayak saya ini. Jadi apa ya? Jadi meskipun tetangga saya sebelah atau tetangga depan rumah saya yang sering nampak setiap hari itu nggak tahu saya ngapain. Jadi saya apa gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Anda tuh tidak pernah, kecuali kalau yang kerja sama saya, ya, yang kerja sama saya, yang kerjanya tuh misalnya di situ, ngerti nggak maksudnya? Saya kerja satu tempat misalnya kan, nah, yang tahu cuma yang kerja situ. Saya kerja lain mereka nggak tahu. Misal saya pernah ya, waktu itu saya pernah kerja di hotel. Di luar itu saya kerja mulung. Di luar itu saya pernah kerja bikin konten YouTube dan apa, meskipun belum menghasilkan, dan kerja lain lagi gitu guys. Banyak yang saya kerjakan tuh yang mereka nggak tahu semuanya. Yang tahu saya kerja di hotel adalah teman saya yang kerja di hotel, itu saja. Mereka teman kerja di hotel nggak tahu saya di luar tuh ngapain lagi kerja, nggak tahu dia. Sama kayak nama, ya temannya tahu dia kerja mungkin jadi apa, asisten pelatih apa, paduan suara, tapi kan di luar tuh kan mereka nggak tahu gitu. Jadi apa ya, yang tahu adalah siapa yang bersama saya ketika saya sedang mengerjakan itu. Jadi ketika Karina mengaku sebagai pendeta, yang tahu tentu yang di tempat dia itu jadi pendeta, atau dia tuh belajar tuh di mana. Hanya orang situ tahu, orang lain nggak tahu biasa guys gitu. Ya, jadi kecuali kalau orang ini memang suka curhat gitu kan, segala macam gitu kan. Nah, saya lihat Kenama bukan orang seperti itu gitu. Dia sama kayak kita semua yang debater Muslim ini, nggak suka gosip guys, nggak suka gosip. Kita tuh fokus pada topik. Kan kita lihat tuh, setiap konten Kenama tuh selalu bahas tentang tentang Alkitab. Dia hanya bantah sekali ketika dia dituduh macam-macam, itu saja. Tapi dia nggak pernah mengurusin gitu guys. Ya sudah, mau apapun itu serah lah gitu kan. Jadi poinnya adalah ini saya lihat orang yang sama kayak saya, yang memang fokusnya tuh nggak penting. Kayak saya digosipin itu saya nggak peduli. Saya cukup bantah sekali, 2 kali, 3 kali udah cukup. Kalau Anda mau maksa saya memang seperti Anda tuduhkan, ya buktikan di pengadilan, gitu kan. Simpel itu. Saya tidak punya kepentingan. Yang punya kepentingan adalah Anda, bukan saya. Karena Anda yang nuduh. Saya nggak fan saja, asik-asik aja gitu kan. Karena yang rugi itu Anda juga. Karena Anda tuh dinilai dicap sebagai tukang gosip. Channel Anda nggak bermutu. Channel saya guys, itu saya tuh berusaha menjaga integritas. Yang saya ini
Jangan sekali gosip. Ini saya bukan gosip ya. Ini saya hanya membantah orang-orang yang sedang bergosip. Ya, di satu ada orang-orang bergosip, itu saya bantah. Saya tidak ingin channel saya ternoda oleh gosip-gosip, guys. Ini bukan channel gosip, ini adalah channel edukasi pendidikan. Saya aja bikin itu. Jenis channel saya adalah edukasi. Memang betul-betul isinya tuh pendidikan. Tidak bahas pribadi orang, tapi dibahas adalah perbuatan orang yang dalam kelakuannya yang berhubungan dengan ke umum gitu. Ada dampak orang lain gitu. Nggak bahas pribadinya, dia tuh apakah dia tuh memang pendeta, ustadz, apa nggak saya urus. Yang penting kelakuannya itu berbahaya bagi orang lain. Dan misalkan orang itu saya urus. Nah, jadi ini karena saya bukan tentang gosip. Makanya saya hindari itu gosip-gosip mereka, saya hindari. Saya hanya membantah untuk agar gosip ini ya malu lah sedikit itu. Masa hari ini masih gosip gitu. Kalau memang yakin, kenapa tidak mengajukan pengadilan? Kan Anda yakin masalahnya. Kalau tidak ada ajukan pengadilan, orang jadi tengok Anda tuh jadi ragu. Ini beneran nggak sih gosipnya gitu kan? Kok nggak mau naik ke pengadilan gitu kan? Kan Anda yakin loh. Yakin tuh harusnya maju gitu, bukan mundur atau cuma di situ aja gitu kan? Kita lihat ya di media channel ini ya, Risto yang tidak tahu malu juga ini. Kalau dilihat di sini dia bikin video dengan judul thumbnail seperti itu, kok serang pribadi, bantah dong datanya, tak sanggup lagi, sanggah saya perbesar ya ini. Iya, sama saya katakan gini, ada dua orang, sekelompok orang anak-anak sekolah aja nih, SD lah. Kita nggak usah ngomong kelas orang ini yang sudah tua gitu kan. Anak SD lagi debat nih, bro, debat guru dari mana? Ada yang bilang di Jawa, ada yang bilang di Sumatera Barat, ada yang bilang di Aceh. Kok mereka saling bantah gitu kan? Enggak, dia di Aceh buktinya begini. Dia lahirnya di Jawa buktinya begini. Lalu tiba-tiba ada murid nyeletuk, bapak kamu pembohong, kamu kafir, bapak kamu bukan pendeta. Nah itu, jadi rusak semua perdebatan itu guys. Debat ilmiah akhirnya menjadi gosip. Ngerti nggak maksudnya? Makanya itu sampah guys. Itu sampah. Jadi fokuslah pada data itu disampaikan. Data, bantah yang data, bukan gosip gitu guys. Jadi aneh. Jadi kelakuan orang ini ya jujur ya mirip anak SD gitu loh. Anak SD yang kayak gitulah gitu kan. Lagi asik debat tentang suatu pelajaran, tiba-tiba bahas tentang pribadi orang. Kamu ngutang di warung mana ya? Apa hubungannya? Coba ya kan. Itulah guys, kalau gosip ini memang susah lah ya. Saya pun malas kalau nengok gosip gitu kan. Jadi ya itulah, kita cuma bantah gosip tapi tidak menggosip kita kan. Kira-kira sini thumbnailnya. Tak sanggup lagi sanggah data, juru serang pribadi jadi solusi, teori sampah. Anak orang dituhankan ya. Teori sampah dia bilang, tak sanggup sanggah data. Guys, gosip itu sampah guys ya. Gosip itu sampah. Memang jadi uang kalau di infotainment. Jadi makanya memang kalau acara-acara gosip tuh itu banyak viewsnya. Ya namanya gosip gitu kan. Entah iya benar enggak gitu kan. Makanya kalau kita tuh orang-orang ilmiah tuh tidak lihat tuh gosip. Gosip itu hanya untuk hiburan, entertain, bukan tuh suatu hal yang yang ilmiah gitu guys. Ngerti nggak maksudnya? Dia ini bikin thumbnail, ini kira-kira dia pakai data nggak ya? Ketutup ya, ini kayaknya ketutup video saya. Nah, tak sanggup lagi sanggah data, juru serang pribadi jadi solusi. Nah, bikin thumbnail ini, Aristo tuh pakai data nggak sih? Aristo, kalau kamu pakai data, kamu nggak akan berani nulis thumbnail ini. Sebab video kami puluhan bahkan ratusan itu bahas kain nama, itu pakai data. Serang data dia, gitu. Ya, serang apa dengan gosip? Kayak nama bohong gitu, bukan pendeta. Guys, fokuslah pada data itu. Jangan bahas gosip. Nanti channel itu rusak. Saya saja kalau saya sempat menggosip nih, dan saya tuh rusak ini ya. Orang nilai nih kan, ini kok edukasi kok isi gosip gitu kan. Bahkan ada orang yang teman Kristen pun sampai tertipu loh. Kamu bilang orang gosip, kamu gosip. Padahal saya nggak gosip loh. Saya membantah orang-orang menggosip gitu loh. Saya tinggal menasihatin kenapa Anda bergosip. Saya tuh gosip guys. Nah, itu rusak. Jadi karena edukasi saya gara-gara orang-orang kayak Luisnya rusak ini ya. Kan saya membantah orang menggosip, akhirnya saya duduk menggosip. Pas saya hanya kondisi saya hanya membantah, tidak bergosip gitu. Saya nggak peduli mau kayak nama tuh bohong apa tidak, saya nggak peduli. Yang penting esensinya guys. Gitu. Yang penting itu adalah Anda yang punya kepentingan. Ada yang nuduh, Anda bisa buktikan. Kalau saya tidak peduli. Tapi saya terima kasih kalau Anda bisa buktikan ya di pengadilan. Saya terima kasih. Berarti Anda memang orangnya konsekuen dan memang kuat bukti Anda. Tapi kalau cuma saksi, ya itu bukan bukti namanya. Jadi itu kita tidak akan pernah percaya dengan nama gosip. Karena gosip itu adalah
sampah murahan yang ya harus dibuktikan di pengadilan gitu. Jadi apapun yang diomongkan kayak nama itu barang receh seupil ini untuk luruskan kayak nama itu. Kayak nama itu menjadi orang yang pintar di kalangan orang-orang seperti kalian. Gitu loh. Nah ini Luis nggak tahu. Baru kemarin dia bikin konten di mana teman-temannya tuh muji-muji kayak nama. Katanya pintar kayak nama di antara orang muslim. Enggak loh. Kemarin itu ya yang 2 orang di videonya Luis itu, yang ngaku teman lamanya itu sama ya 2 orang itu ngaku kayak namanya cerdas, pintar gitu. Cuman mereka sayangkan kepintarannya itu malah digunakan untuk menjadi mualaf gitu. Ngerti nggak? Berarti Luis aja nggak paham itu. Pengakuan pintar yang namanya bukan justru dari, saya menilai kayak namanya biasa saja. Maksudnya bukan apa ya, bukan dia tuh mau pintar, karena ustaz kita banyak lebih pintar daripada kayak nama. Ustaz Hidayah, Ustaz Abu Somad, Ustaz Telisiau. Kayak namanya menurut saya tuh cukup cerdas, tapi tidak secerdas ustaz lainnya gitu. Nah, tapi mungkin kalian dia adalah bidang histologi. Dia di situ gitu kan. Tapi dia bukanlah orang yang seperti Luis katakan tidak cerdas gitu. Karena pengakuan dari apa ya? Luis ini kayaknya pikun guys, saya lupa. Baru saja dia kemarin itu mengupload video di mana teman-temannya kayak nama ini mengakui kecerdasan kayak nama. Lalu dia mengatakan kayak nama tidak cerdas. Hanya pengakuan dari diantara kalangan Islam sendiri. Makanya ini Luis ini gimana dia bisa? Makanya kalau Anda Luis ya, kebanyakan gosip, Anda jadi pikun gitu. Pikun, Anda lupa dengan apa yang Anda upload kemarin gitu kan. Kalian anggap kayak nama pintar sekali itu di antara kalian. Jadi berarti kalau gitu dia sama dengan nuduh bahwa 2 orang kemarin yang diupload di video dia itu ya teman lama Kenama itu bohong ketika mereka mengatakan bahwa Kenama itu cerdas, berbakat, cerdas, intelektual gitu kan, bahasa Inggris gitu kan, segala macamnya. Berarti jadi gimana Luis nih? Sisi dia percaya dengan gosip orang kedua ini, teman-teman Kenama ini, di sisi lain dia menuduh orang ini bohong gitu, secara nggak sadar gitu kan, mengatakan bahwa Kenama hanya pintar tidak kalau muslimin, padahal temannya Kenama itu mengakui dia pintar, gitu guys logikanya. Jadi Luis ini apa ya, aneh gitu menurut saya, aneh. Dia kalau gosip itu menguntungkan timnya agamanya, dia pakai itu gosip. Tapi ketika gosip tidak sesuai, dia tidak pakai, dia buang itu gosip. Nah, itulah orang-orang yang tidak objektif itu guys. Kalau dia percaya kan percaya semuanya. Kenapa ada pilih-pilih gitu kan? Itu poinnya guys. Di antara kami argumentasinya receh gitu loh. Segede upil ini. Salah semua. Luis, berapa kali sudah saya bantah video kamu ya. Kamu tidak pernah sekalipun Luis bantah video saya. Ya. Mau Luis Prasetyo, mau Didi Juli, mau Pil Pahit, mau Tamparagi, tidak pernah satu orang pun bantah video saya gitu. Ya kan? Nah, dia kalau memang supil buktikan, bantah video saya Luis, ya kan? Tadi saya gampang, saya bantah lagi gitu. Dan tidak ada habisnya. Kenapa? Karena saya yakin benar gitu guys. Ngerti nggak? Jadi apa ya? Jadi justru dia bilang supil ya, justru bagi saya dia supil gitu. Paham maksudnya? Ada tonton video saya bahas Luis Prasetyo ya. Berapa kali saya sudah bantah dia. Justru bagi saya dia supil. Karena dia tuh penyakitnya adalah pikun. Baru kemudian dia upload lupa gitu kan. Buktinya tadi ada jelas kan. Lalu dia tuh suka salah sambung. Orang ngomong A, dia tangkapnya B. Sehingga dia tuh malah penjelasannya B. Nggak nyambung ya. Banyak lagi hal lain gitu kan. Jadi apa ya. Dia juga nggak ngerti bahasa Indonesia gitu kan. Ya, nggak ngerti tentang logika. Bagaimana waktu itu contoh kayak kisah Maria tuh kan waktu itu kan dituduh berzina. Karena kan Yesus itu kan kalau kita lihat tuh adalah anak haram. Dalam artian kalau dalam persepsi masyarakat ya. Kenapa? Karena dia tuh lahir tanpa ayah. Jadi apa ya? Berarti tuduhannya adalah Maria berzina. Karena nggak mungkin bayi lahir tanpa orang tua. Kecuali masalah Adam ya. Orang itu kan waktu itu kan itu dalam Bible lalu masa Adam. Jadi mereka tuh percaya bahwa ini pasti ada bapaknya. Nah, sementara kita tahu Maria wanita suci. Jadi siapa bapaknya? Jadi orang itu waktu itu adalah pasti akan bahaya nih kalau ketahuan gitu. Dia punya anak Maria. Makanya logikanya dia tuh harusnya bukan lahirnya di kota Bethlehem, apalagi di Palungan yang merupakan tempat doanya pendeta dan jemaahnya. Itu kan berbahaya sekali. Karena ketahuan, Anda tahu gimana kerasnya Yahudi. Sedangkan Nabi Isa saja dibunuh, guys. Jadi mereka tuh tidak pernah bercabik sadar dengan sesuatu. Jadi kalau Maria nanti
berusaha menjelaskan, mereka tidak gampang percaya. Bisa-bisa Maria mereka bunuh gitu. Saking ketatnya mereka pegang hukum gitu kan. Nah, jadi ini itu tidak sampai Luka Lewis. Dia percaya saja bahwa Maria ini Yesus lahir di palungan. Ini kan nggak masuk akal guys. Logikanya nggak jalan Louis ini gitu kan. Itu bukti salah satunya gitu kan. Bahwa Louis ini logikanya nggak jalan guys. Kami sanggah dengan baik-baik itu datar. Tolong ambil salah satu video kami, kemudian luruskan pakai datamu. Di sini kamu mengatakan tak sanggup sanggah data. Siapa bilang tak sanggup untuk pakai data untuk sanggah Kainama? Itu namanya kamu mengalihkan isu. Juru serang pribadi. Saya pernah beberapa kali lihat Louis nih ya. Orang Kainama bahas tentang ayat di perikop A. Dia lari ke jauh ke penyanyi baru, ke kesaksian Paulus. Kan jauh sekali guys, yang nyambung. Orang lagi bahas kata Yesus, dia larinya ke kata-kata Paulus, kan nyambung ya. Harusnya kan pada perikop yang sama, gitu kan. Jadi kayak kita lah, kita kalau kita bahas tentang Al-Maidah ya Al-Maidah saja. Kenapa lari ke ayat tentang misalnya jauh sekali tentang apa misalnya kan tentang jin atau apapun itu guys. Jadi nggak nyambung gitu guys. Loh. Sekarang gini ya. Kamu melarang untuk kita serang pribadinya, sedangkan dia pakai pribadinya untuk nipu banyak orang. Nah justru gini loh ya, orang itu tidak melihat dari apapun itu. Mau dia tuh mantan pendeta, kayak apa, nggak lihat itu. Yang kita lihat lah argumentasinya. Ngerti nggak? Nipu itulah ketika dia menyampaikan substansi yang menipu, itu baru nipu. Ya, ngerti nggak? Misalnya dia mengatakan bahwa kayak Louis lah, dia bilang Yesus tuh Tuhan, tapi dia datanya salah gitu kan. Tidak ada statement Yesus tuh bilang dia Tuhan atau menyuruh sembah dia. Jadi datanya salah, dia pakai pendapat Paulus gitu. Kita nggak bisa percaya selain Yesus gitu kan. Nah, jadi itu baru menipu namanya kalau mau jujur gitu kan. Karena kita tuh mintanya kata-kata Yesus, dia kasih kata-kata Paulus gitu. Nah, itu substansi. Ya, substansi. Jadi Louis nih ya, kalau dia mengaku sebagai mantan pendeta, atau bahkan dia ngaku nih, saya mantan ustadz, saya nggak peduli. Bagi saya itu bukan penipuan. Gak ada hubungannya. Yang penting tuh orang tuh akan lihat substansinya. Mau dia ngaku sebagai pendeta paling tinggi kek, mau dia ngaku sebagai mantan ustadz paling tinggi kek, kalau substansinya sampah saja gitu kek. Gak akan mempengaruhi itu detail-detail segala macam. Kalau orang tuh sudah cerdas gitu. Sudah cerdas orang guys, orang tuh nggak melihat lagi, orang tuh lihat tuh substansinya. Makanya kayak debat capres itu, yang lihat tuh adalah bukan sosok orangnya. Ini orang siapa enggak, tapi adalah dari substansinya. Makanya ketika debat itu selesai kan yang dikulik-kulik itu kan substansinya. Kayak saya nih, saya nilai kayak Gibran nih apa sih substansi yang kurang? Ternyata ini loh, ternyata kalau Anda berpaku pada fokus sosok orangnya, ya sudah, Anda tidak lagi bahas teliti substansinya. Yang ternyata banyak kesalahan di Gibran gitu guys. Jadi itu kacau ya kalau Anda lihat. Jadi kalau orang yang teliti, yang cerdas itu dia akan melihat substansinya. Kalau misalnya Gibran tuh sekalipun dia meskipun dia dari segala sisi dia kalah, dari segi usia, dari segi underdognya, tapi kalau substansi bagus kita akan puji. Tapi kan ternyata itu bukan substansinya jelek. Meskipun kata orang kan dia menang panggung, ya menang panggung ada artinya gitu. Ya kan, mau dia ada presiden pun ada artinya kalau substansinya sampah guys. Itu logika berpikirnya ya. Itu hal yang penting. Dia pakai data. Dia bilang, aku lulusan Israel, aku lulusan Jerman, aku seorang pendeta GPIB. Dia pakai pribadinya boleh. Ya, menurutmu toh. Menurutmu Kainama pakai. Orang itu ya sah-sah saja memperkenalkan diri sebagai apa. Nah, kalau ada orang yang tidak sependapat dan dia punya data bahwa orang ini bohong, ya tinggal buktikan, selesai. Bebannya ada pada orang yang nuduh. Orang yang dituduh ya santai-santai aja. Saya dituduh misalnya macam-macam. Nggak taman SD lah, nggak sekolah lah, dajal lah. Saya santai saja. Karena selama orang tidak bisa buktikan, ya tidak ada pengaruh sama saya. Saya anggap itu cuma gosip, sampah murahan guys. Itu logika pikirnya. Jadi justru orang tua harus kenal kita. Nah, kita harus memperkenalkan diri gitu. Jadi kalau ada indikasi berbohong, ya Anda tinggal buktikan. Kalau Anda cuma gosip, ya orang juga nggak percaya gitu loh. Pribadi jadi kebohongan boleh. Kemudian ketika kita luruskan, kita tunjukkan kebohongan Kainama, kemudian kamu bilang, serang pribadi. Tidak tahu, malu Anda ini.
orang misalnya siapapun kayak misalnya saya Ibrahim, saya bahas seperti itu substansinya. Saya nggak perlu mau dia ngaku sebagai mantan ini itu, nggak perlu saya. Ya. Karena kita tuh yang penting adalah substansinya tentang apa yang dibahas gitu, ya kan? Karena apa guys ya? Gosip itu adalah sosoknya itu gosip gitu loh. Maka dari acara infotainment TV dia, hot gosip kayak gosip selebritis itu yang dibahas tuh orangnya. Orangnya ini apa aibnya segala macam gitu guys. Apa saja yang heboh di orang ini. Jadi bahas pribadi itu gosip tibanya, bukan substansi gitu kan. Jadi gini, saya kasih tahu kamu ya. Kalau misalnya kamu tidak mau orang serang data, orang serang pribadinya, ya jangan-jangan bawa-bawa pribadi masuk ke dalam ranah media sosial. Nah ini salahnya. Orang memperkenalkan diri, apa salahnya coba? Masa orang bilang gini, saya adalah kayak nama dah gitu. Harus jelaskan. Jadi orang tuh perlu tahu ini siapa sebenarnya orang. Makanya saya nggak ngerti. Contoh misalnya gini, ada orang kayak saya. Saya kan ketika di kerja itu kan memperkenalkan diri kepada bos saya, bos calon bos. Ya, dan itu mungkin ada yang video kan kita nggak tahu. Atau kita macam-macam kayak podcast lah. Di podcast ada tuh. Bapak ngulik-ngulik tentang apa kan? Misalnya kayak ya misalnya bahas tentang Anis. Pak Anis dulu kuliah di mana gitu kan? Mantan apa gitu kan? Jadi hal gitu guys. Jadi baru tahu oh ternyata Anis itu masa kecilnya begini, SMP-nya begini, SMA gitu gitu kan itu bukan masalah itu guys. Yang masalah orang yang gosipin di luar sana. Jadi ada orang ngaku nih, saya tuh tahu tuh Anis tuh nggak pernah kuliah di sana gitu kan. Nah, ya masalah tuh orang itu. Kenapa Anda menggosip? Kalau apa buktikan gitu. Ya kan bukti yang pengadilan. Anda punya kepentingan karena Anda nuduh gitu. Panisnya mah harus begitu. Karena ini adalah kepentingan untuk memperkenalkan diri. Jadi masa sih memperkenalkan diri salah guys? Aneh guys. Aneh menurut saya gitu kan. Orang tuh berhak untuk menyampaikan memperkenalkan diri siapa dirinya gitu. Ya. Jadi tidak ada hak orang untuk melarang. Kalau Anda merasa ada yang salah ya Anda tinggal ya cukup sekali dua kali aja, nggak diulang-ulang terus kayak saya rusak gitu guys. Gini loh, orang tuh punya batasan ya. Kalau Anda misalnya kayak saya nih, kalau saya mungkin lah saya tiba-tiba tertarik nih. Saya tahu nih orang misalnya dia bukan itu sebenarnya. Ya cukup ngomong sekali dua kali. Ini orang menurut saya bohong loh, karena saya tahu siapa dia. Udah, selesai. Atau besok ulang saya lagi, udah. Ini enggak digoreng terus diulang-ulang terus guys. Ini kan gosip gitu. Dan kompak pula mereka semua bahas itu kan. Ikut-ikutan nih banyak guys. Harusnya ngomong itu kan cukup orang yang tahu aja gitu. Itu cukup ngomong. Misal gini nih. Di kampung ini misalnya di desa saya misalnya ada orang yang dikasih tahu orang lain bahwa orang ini pembohong segala macam. Nah cukup dia saja ngomong. Saya tetangganya belum ngomong. Kan saya nggak tahu. Luis nggak tahu siapa dia. Luis hanya ikutan kan. Orang yang saksi tadi itu. Nah jadi yang serusak guys ya. Ini Anda bayangkan ya di suatu kampung ada satu orang tuh yang gosip karena dia ada saksi mata dianggap gitu kan. Dia ngaku ke saksi mata, dia cerita bahwa orang ini sebenarnya bohong segala macamnya gitu. Dia cerita, tiba-tiba orang sekampung ikut. Oh iya dia bohong. Soalnya ini kata temannya. Mana temannya? Ini jadinya gosip kan. Jadi gosip sekampung guys. Itu gak baik gitu. Sedangkan satu orang saja yang ngaku saksi itu harus kita buktikan benarnya. Anda aja yang ikutan. Justru ini kacaunya sih guys. Orang yang memperkenalkan diri itu salahkan. Sementara orang yang menyampah, yang ikut-ikutan gosip, kata orang itu dibenarkan. Itu gimana gitu logikanya kan? Orang media sosial kok. Bagaimana sih dirimu ini? Nah, kamu juga bilang katanya. Iya, media sosial. Tapi jangan gosip juga. Media sosial itu harusnya diisi dengan ilmiah, hal ilmiah. Jadi cukup sekali dua kali saja, dan itu pun orang yang betul-betul mengetahui saksinya itu. Kalau kita cuma kata orang ngapain tuh Pak guys? Itu namanya tuh bisa menjadi berita fitnah tuh, hoax itu. Jadi katanya. Luis ini kan tidak kenal nama, tidak tahu ke nama, dia hanya berdasarkan kata-kata dari teman-temannya. Jadi dia tuh mendengar rumor, gosip, katanya. Itu kok saya nggak mau guys ngomong gitu. Ini edukasi cara saya gitu kan. Saya tidak menggunakan gosip di sini. Ya saya adalah menggunakan fakta. Betul-betul saya tahu betul dan itu adalah minimal berita yang bukan dari perorangan, tapi adalah kayak berita. Jadi kalau pakai berita pun berita yang valid gitu, yang memang media resmi.
Ya, memang itu tuh bertanggung jawab atas Dewan Pers. Jadi nggak orang gini, karena Dewan Pers sendiri ya, apa media itu ya, kalau media-media valid itu ya, kalau wawancara orang juga nggak semua saksi terima, di cross check lagi, benar nggak saksi ngomong. Jadi ada banyak sekali bantalan untuk mengecek sana sini. Jadi nggak bisa pakai satu saksi langsung membenarkan sesuatu, nggak bisa gitu. Jadi bahkan media pun lebih ketat dalam hal itu gitu kan. Nah, jadi media saja kita ragukan, apalagi orang-orang sini gitu kan. Ya, janganlah gosipin, masa jadi akun gosip. Lah tiap hari dirimu dan Kainama itu bergosip tentang Yesus Kristus, bergosip tentang agama Kristen, bergosip tentang Alkitab. Itu bukan gosip namanya, Luis. Bahasa Alkitab tuh ya apa yang Yesus lakukan, itu datanya dari Alkitab. Yesus misalnya dia apa ya, dia misalnya mengajarkan tentang jangan mencuri, itu datanya dari Alkitab, bukan gosipin Yesus. Misal kita gini, kita baca tentang Pangeran Diponegoro, sejarah Pangeran Diponegoro, dikatakan bahwa dia tuh waktu itu lahir di sini, besar di sini, belum penjajah, nikah sama siapa, itu kan gosip Pangeran Diponegoro, tapi betul-betul datanya ada di buku sejarah gitu. Nah ini data dari Alkitab. Gosip itulah kata orang, kesaksian orang-orang gitu. Ini Alkitab tuh kan berarti kalau gitu berarti dia meyakini bahwa Alkitab itu gosip gitu. Jadi ketika Kenama itu memakai Alkitab, ya, lalu dia bilang itu gosip, artinya dia Luis meyakini bahwa kitabnya hanyalah buku gosip, gitu. Kenama tuh tidak pakai, kita tidak pakai ya, Kenama atau kita tuh tidak pakai bahwa katanya tidak, tapi betul-betul datanya dari kitab. Gimana? Jadi kalau dia bilang itu kalau bilang Kenama menggosipin Yesus, artinya Alkitabnya adalah buku gosip. Karena sumber kita semua adalah Alkitab. Itu logikanya guys. Jadi beda dengan mereka ini. Sumbernya dari mana? Kesaksian dari mantan-temannya Kenama. Bukan Alkitab itu. Kesaksian mantan-teman Kenama itu bukan Alkitab. Ini Alkitab loh guys. Jadi dia nggak bisa bedakan mana gosip, mana data guys. Ini kacau nih guys. Orang kayak Luis ini kacau sekali pemikirannya gitu kan. Dirimu agama apa, Aristo? Kamu kan agama Islam. Bahas Al-Quranmu. Kamu agama Islam, gak bahas Al-Quran, bahas Alkitab. Begitu kita bahas. Gak ngerti Luisnya. Islam itu ya, isi kitabnya itu bukan hanya tentang Quran dan hadis, tapi juga tentang Yesus, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tentang penyimpangan ajaran agama sebelumnya, ajaran nabi-nabi sebelumnya, dan ajaran dan kitab sucinya itu diubah sama manusia. Itu dia dengan Islam, itu isi Quran juga gitu. Jadi apa persamaan itu dibahas gitu. Jadi Luis nggak ngerti. Makanya apa yang pernah nggak pengajian ya, kita bahas bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi Isa itu difitnah, ya orang Yahudi menuduh Nabi Isa Tuhan, mereka besarkan dia, itu kan Islam ajarkan di pengajian-pengajian guys, di pesantren. Itu Luis nggak ngerti itu. Cuman nama Isa itu lah Yesus sendiri gitu. Sama kayak kita membicarakan tentang seorang yang ya namanya panggilan bule misalnya misalnya Yudin, tapi kita panggilnya Udin gitu. Ini orang sama gitu guys. Jadi apa ya? Ini adalah hubungannya adalah jadi dia harus ngerti bahwa Islam itu adalah agama yang percaya pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Itu dibahas di Islam. Juga bahas tentang nabi-nabi sebelumnya. Sebelum itu dibahas. Jadi kita tuh punya jadi pembahasan yang sama gitu. Bedanya adalah kita Anda sudut pandang beda, itu saja guys. Nah kalau dia bahas Quran nggak bisa, karena di Alkitab dia tidak percaya Quran dan hadis kan, dan tidak percaya Muhammad. Kalau kita percaya Taurat, Zabur, Injil, dan percaya Yesus gitu ya. Dan kita percaya bahwa itu semua diselewengkan, diubah-ubah oleh manusia gitu. Pas dirimu itu udah marah-marah, itu namanya orang tidak tahu malu. Malu dikit lah. Dan juga selanjutnya ya, yang paling bikin saya nggak masuk akal dengan dirimu, Aristo. Kainama itu udah ketahuan bohong, iya kan? Dia itu udah ketahuan bahwa dia nipu. Nggak cuman orang Kristen yang ditipu, tapi juga kamu. Ya kan katanya kan, kata teman-temannya kan, guys itu bukan bukti loh guys, itu saksian, beda sama bukti gitu kan. Nggak sampai sekarang kan belum terbukti kayak nama itu berbohong gitu. Jadi yang pakailah katanya loh, itu gosip guys ya. Masa dapat cepat ada gosip murahan gitu kan? Harus dibuktikan dong di pengadilan. Ditipu sama Kainama, dan juga teman-temanmu juga Muslim ditipu sama Kainama, tapi dia malah kamu belain. Kami Muslimi beda sama Anda Luis. Kami tidak percaya menggosip ya. Karena gosip itu bagi kami adalah bukan kenyataan, bukan kebenaran.
Ya, gosip itu adalah katanya-katanya. Kita perlu bukti yang valid, ya. Kita perlu logika. Kayak pengadilan itu ya, nggak bisa pakai saksi aja orang tuh bisa diputuskan masalah, nggak bisa. Harus ada bukti yang minimal 2 alat bukti. Itu bisa Anda kasih nggak? Itu masalah guys. Lah kok orang pembohong kamu belain itu loh tuh. Kalau kamu berpijak pada kebenaran, ada temanmu bohong, kamu tegur Aristo. Saya akan tegur ya, kalau Anda bisa buktikan di pengadilan. Saya tegur. Kayak nama, saya akan langsung buat kontennya. Kayak nama, kamu kalau mau dakwah jangan bohong. Kamu sudah bisa ngeles loh, kamu tuh beli pengadilan. Saya ngomong, dari kontennya. Tapi kalau gosip ngapain coba? Gosip, saya nggak sama kayak saya Aristo dan lainnya sama dengan Luis ini. Yang gosip langsung nuduh orang, itu saya nggak. Saya akan negur ketika sudah terbukti. Islam tuh ngajarkan suzon, kusnuzon, berprasangka baik. Kalau mereka tidak, mereka suzon aja guys, bawaannya gosip aja gitu kan, prasangka buruk terus. Kita nggak main gosip-gosip tuh prasangka buruk kita main. Kita tuh diajarkan untuk selalu kusnuzon, berusaha baik pada orang gitu. Karena itu kita nggak ngurus pribadinya, kita ngurus betul-betul pada topiknya, tuh guys. Kami dong di YouTuber Kristen ada yang teman kami salah, kami tegur gitu loh. Bukan dibelain, wah udah temen salah. Saya juga pernah negur beberapa Islam ya, yang menurut saya itu memang menyimpang. Pernah guys. Ya, dan itu tidak orangnya saya singgung gitu, tapi memang betul-betul substansinya gitu, ngerti nggak? Jadi apa namanya? Intinya adalah dan tidak berdasarkan gosip, gitu kan? Memang terbukti ada media memberitakan dan itu valid. Kan media itu tidak sembarangan, media itu tutup konsep sana sini, bukan yang katanya-katanya lagi. Gitu. Saya juga sampaikan bukti, misalnya ini buktinya bahwa ada foto, video bahwa ini memang bagi-bagi uang misalnya di momen tertentu itu. Jadi ada bukti video dan foto gitu, nggak katanya-katanya doang gitu guys. Dibelain lagi. Berarti kamu sama kayak nama sama-sama bohong dong. Produksi konten-konten hoax, konten-konten bohong. Iya, konten bohong adalah konten gosip. Ya, gosip itu adalah isinya dengan besar kebohongan karena tidak terbukti, ya, cuma kesaksian doang gitu. Jadi awal hoax itu, guys, hoax itu awalnya adalah mulai dari konten-konten tidak ada bukti, konten-konten yang hanya nuduh, gosip, katanya, itulah sumber hoax, ya. Ya. Kalau memang ada maunya itu nggak hoax, ya ada cross check gitu, ada buktinya. Mana fotonya, videonya, apapun itulah ya kan. Nah, jadi bukan hanya katanya gitu. Dan itu kalau lebih bagusnya kalau dibuktikan pengadilan, sehingga akan sah dan meyakinkan, sehingga kita semua bahkan akan ikut negur kain nama gitu, ya kan? Saya juga akan negur dia kalau dia memang terbukti di pengadilan. Tapi kalau cuma gosip, mohon maaf ya, kita sorry ya saya bilang ya, itu bukan level saya kalau cuma gosip guys. Kok diproduksi? Aduh, sebenarnya gini ya, kebohongan itu justru menunjukkan kekalahan yang sangat-sangat telak. Dalam sebuah perdebatan. Iya, perdebatan. Jadi gini, dalam sebuah perdebatan ya, orang kalah itu akan menyerang pribadi, ya. Guys, kita debat nih guys ya. Saya debat misalnya dengan teman tentang, nah gini, saya pernah debat tentang politik, tentang calon paslon gitu kan, siapa yang terdukung gitu kan. Saya bilang, ini dia kebijakannya ini, dia tidak konsisten, dia munafik, dia ngomongnya ini, besoknya gini, gitu kan. Itu bukan gosip loh guys, memang terbukti, ada videonya, ada fotonya, ada videonya, ada beritanya, dia ngomong waktu itu di video itu dia tidak akan impor, rupanya buktinya dia aksinya impor juga. Itu kan bukti namanya, bukan katanya-katanya. Emang ada valid berita itu kan. Nah, tiba-tiba orang ini entah gimana dia tiba-tiba nyerang pribadi saya. Kamu aja juga korupsi atau kamu aja juga gini itu. Pikir, aduh ini orang kok. Debat itu fokus aja pada ini loh bro. Kita bahas calon loh. Kenapa ada bahas pribadi saya? Ini cici orang kalau debat adalah dia tidak fokus pada substansi, dia lari ke orangnya guys. Itu cici orang itu. Yang kalau debat itu gitu kan. Jadi jangan aku menang debat deh. Padahal tuh nggak bisa fokus pada topiknya gitu kan. Bahas A ya kita bahas A, yang Anda bahas orangnya gitu. Itu berarti ada kalah debat gitu namanya kan. Itu bukan ototnya doang,
ketika ngotot terus kamu anggap kamu menang. Pernah kan? Kita pernah ketemu ya. Saya debat sama Aristo. Kemudian Aristo bilang, Luis, emangnya kamu bisa pakai bahasa-bahasa Arab, bahasa Ibrani? Sorry ya, kami nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi kami semua pakai Ibrani. Kemudian saya tanya, Aristo kok bisa bahasa Ibrani? Ah, nggak bisa. Lawak itu yuk mikir tuh. Nah, terus ini ya, foto. Nah, kalau Minimal Aristo jujur. Mungkin maksud dia adalah kami itu adalah guru-gurunya mungkin, ya kan, atau sahabatnya. Yang penting dia jujur. Itu apa namanya ya? Itu harus dia respect lu di sini. Bukan orang yang aku pintar, tapi dia lupa bahwa kemarin dia nuduh orang nggak pintar. Tapi dia lupa bahwa kemarin dia posting orang yang mengakui kepintaran Kenama. Itu lebih konyol. Itu konyol, guys. Luisnya harus jujur bahwa dia harus mengakui kepintaran Kenama karena temannya juga yang orang teman-teman dia yang katanya itu juga mengakui kepintaran Kenama. Justru dia berbohong di sini. Dia katakan bahwa di antara kalian dia cerdas. Enggak loh. Itu temannya dua itu kemarin mantan temannya itu ngakui kecerdasan Kenama. Artinya Luis sedang berbohong, guys. Telah berbohong gitu kan. Kita lihat di sini ya. Kebohongan itu adalah sebenarnya salah satu indikator kekalahan telak dalam sebuah perdebatan. Perdebatan itu kan menunjukkan siapa yang benar. Kemudian ketika yang satu benar dan juga... Ya, benar dalam hal apa? Benar dalam topik debat. Anda bayangkan ya, debat capres-cawapres. Topiknya malam ini nonton dia. Saya akan buat nanti kontennya, bahas tentang pertahanan. Ya, silakan nonton channel saya. Saya channel itu bahas semuanya, masuk politik. Nah, bayangkan ya, tiba-tiba orang lagi bahas pertahanan nih. Pak Prabowo, kenapa Bapak beli pesawat bekas dengan utang lagi Pak, gitu kan, dan sekian. Tiba-tiba Prabowo bilang, wah, Mas Anies ini aja pendukung koruptor. Orang lihat, siapa maupun benar lah itu misalnya. Orang tuh akan lihat bahwa ini kok nggak nyambung gitu. Orang itu bahas lagi substansi. Masalahnya adalah pembelian pesawat bekas dengan utang, bukan Mas Aniesnya dibahas sekarang. Nah, jadi kebenaran itu, dan itu pun belum tentu benar gitu, karena masih gosip, guys. Jadi modalnya gosip yang belum dibuktikan kebenarannya, dan luar topik pula. Orang bahasnya A, dia bahas gosip, guys. Ini nggak nyambung. Yang satu bohong, berarti yang bohong ini udah kalah. Jadi kalau kamu bela-bela terus Kenama dan Kenama bilang Andre yang kalah, dia menang, itu namanya orang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Saya jujur ya, ketika dia berdebat sama orang, lagi asik ngomong nih. Maka saya dulu punya teman debat, guys, yang asik sekali. Orang ini dulu dia seorang suliti, saya kan dulu kerja di hotel kan. Jadi waktu senggang itu kami break itu kami selalu debat tentang agama. Dia percaya Yesus Tuhan, punya kan, sebagai seorang Kristiani. Dia percaya Yesus Nabi. Kami debat itu. Tapi tiap sekalipun dia menyinggung pribadi saya. Sama juga saya tidak benar menyinggung pribadi dia. Enak debatnya. Enak saya debatnya, guys. Betah saya debat. Dia juga betah debat sama saya lama-lama. Sampai kami lupa waktu, guys. Itu namanya debat. Ya. Tidak pernah menyinggung pribadi. Gosip itu tidak pernah. Tiba-tiba saya debat yang lain. Ada tuh bagian engineeringnya. Jadi beliau ini udah tua pula gitu kan. Orang Kristiani. Anda tahu apa terjadi. Dia nggak bisa jawab pertanyaan saya ya, tentang tentang ya kristologi. Lalu dia malah nyerang pribadi saya, mengatakan bahwa kamu kerja malas misalnya kan, kamu tuh penjilat segala macam gitu kan, sampai dia marah, guys, dia banting pintu. Jadi ini orang kalah tuh gitu debat itu. Nah, teman saya yang tadi asik debat itu, yang lupa waktu itu, dia saya nilai kalah karena dia beberapa kali saya bisa buktikan ketika dia ngomong itu, saya setuju kan adanya gitu kan. Tapi dia lari ke lain soal gitu, ngerti nggak? Ngeles gitu, guys. Saya udah tunjukkan ini loh, Bo. Coba kamu buka ya, ini Alkitab nih. Saya tunjukkan nih. Saya pegang Alkitab, saya pegang HP. Kalau kamu percaya di HP adanya, nih, saya tunjukkan buka Alkitabnya. Kamu cek. Benar adanya begitu. Lalu dia lari lagi. Tapi kan begini gitu. Jadi itu bagi saya udah kalah sebenarnya. Tapi saya hargai itu. Ya, karena dia tuh masih pada jalurnya, relnya. Tapi tengok teman saya yang lain lagi tuh, coba. Udah nggak bisa jawab, emosian pula, kan? Ini kacau, guys. Itu. Jadi kalah menang debat itu tentukan adalah apakah Anda tuh pertama adalah keluar dari topik apa tidak. Kalau sudah dari kepribadi itu berarti sudah kalah. Anda sudah mengibarkan bendera putih. Karena Anda tidak mampu jawab kalau gitu kan.
Orang yang mampu jawab pun ya, meskipun kita nilai salah, itu masih lebih dihargai. Karena dia tidak keluar jalur. Yang penting itu adalah, pertama adalah tidak keluar jalur, itu saja guys. Itu poin penting. Kalau orang sudah keluar jalur, itu artinya dia sudah diskualifikasi. Kayak kita nih, kita kan fokus lomba balap sepeda atau lomba lari, ya pada jalurnya gitu. Lomba balap pada jalurnya, jangan keluar sirkuit. Kalau Anda sekali keluar sirkuit, berarti Anda kalah. Ya, kuncinya adalah minimal Anda tetap di sirkuit. Meskipun Anda juara 2, Anda tidak diskualifikasi. Tapi ketika Anda keluar dari jalur sirkuit, Anda didiskualifikasi. Gak juara 1, gak juara 2, bahkan gak juara terakhir. Karena sudah didiskualifikasi, karena keluar jalur guys. Nah, itu. Jadi, orang-orang ini sudah keluar jalur. Artinya, jangan mereka menang debat. Karena debat pun tidak masuk hitungan. Mereka tuh betul-betul tidak debat sama sekali bahkan gitu kan. Karena sudah keluar topik gitu loh. Orang bahas tentang kristologi, dia bahas tentang pribadi orang gitu ya. Sudah tahu bohong, itu pasti udah kalah gitu loh. Kalau di Jepang itu ya, di Jepang itu ada satu budaya ketika dia ketahuan kalah, ketahuan dia nggak bener, dia bunuh diri dia. Iya, ada buktinya. Buktinya ada. Misalnya contoh kayak orang yang kalah perang itu ya, memang terbukti dia kalah perang, memang terkepung. Di bingkai matanya nih, musuh ngepung nih, emang nggak ada orang lagi, tinggal dia aja gitu, sendiri atau beberapa orang. Nggak mungkin dilawan sebanyak itu, ya sudah, terbukti pasti kalah nih. Nah, dia bunuh diri. Nah, ini gosip guys. Kalau semua orang tuh bunuh diri karena gosip, ya, kalian kan ya, berapa banyak artis yang kamu bunuh diri karena gosip, digosipin. Anak Luis ini tonton deh aja gosip di TV ya, hot celebrity apa kayak gitu. Itu kalau Luis patokannya adalah kalau pakai gosip orang bunuh diri, harus bunuh diri kayak Jepang, artinya artis semuanya akan bunuh diri. Karena semua artis hampir semuanya digosipin guys. Katanya gitu ya kan. Nah, itu poinnya. Karena dia malu gitu loh. Ini saya heran, orang sudah ketahuan bohong, nggak tahu malu gitu loh. Nggak minta maaf, bela diri. Ini temannya si Aristo juga. Kalau terbukti pengadilan ya, itu baru minta maaf. Terbukti. Ini bukan gosip, ngapain minta maaf sama gosip coba ya kan? Saya nggak mau guys. Saya minta maaf ya. Oh maaf ya, saya betul dajjal, saya betul pengkhianat. Sorry lah ya. Sorry ya gitu kan. Jadi gosip itu murahan guys. Kita nggak bisa minta maaf sama gosip. Kalau kita mereka bisa buktikan, kita minta maaf gitu. Itu kuncinya ya. Bukan kalau gitu mah semua artis tuh akan minta maaf semua tuh. Kalau digosipin itu kan. Yang gosip tuh ya itu aja katanya gitu kan. Itulah gosip guys. Ini belain dia. Aduh. Sebenarnya gini. Kalau seseorang itu udah ngajar yang bohong, pribadinya aja dibohongkan, apalagi ajaran, pasti melencengkan sama dia. Ayo hati-hati, sadar Aristo. Ini sebagai teman yang baik buat kamu Aristo. Mau sadarkan kamu, bangun, wake up, jangan tidur mulu. Kasihan aku sama kamu itu. Pakai logika dikit dulu. Supaya tahu kalau salah itu berarti harus minta maaf. Kalau salah jangan dibelain, tegur. Susah. Itu kalau pendeta udah ketahuan bohong-bohong begitu, gak akan kepake di Kristen gitu. Makanya saya heran. Ini pakai nama ini yang jadi pertanyaan saya. Alasan Anda keluar dari Kristen ini sebenarnya apa? Jangan sampai seperti Agustan ya. Mungkin orang tuh keluar Kristen itu alasannya apa? Dia menemukan kebenaran. Dia nggak percaya lagi dengan agama sebelumnya. Dia baca kitab, dia menemukan banyak keanehan. Dia udah keluar gitu. Ngapain kita tuh tidak percaya lagi dengan agama sebelumnya, kita bertahan? Ya itu aneh menurut saya gitu. Jadi orang yang keluar itu adalah orang yang sudah menemukan kebenaran gitu. Jadi kalau pindah, tidak rugi guys, rugi di dunia akhirat gitu kan. Ada masuk neraka, ya kan? Ya rugilah pokoknya guys. Kalau Anda itu berdiam di tempat yang Anda tahu itu salah tempat itu gitu kan. Kecewa sama gereja, kecewa sama pendeta-pendeta, kecewa sama orang-orang istrinya sakit gak didoakan. Kemudian dia kecewa. Dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Kamu ini kenapa kayak nama? Oh, kalau Agustus itu lengkap semuanya. Dia lihat dari Alkitabnya salah menurut dia, kelakuannya orang juga benar. Oh, lengkap sudah guys. Yang salah itu adalah kalau dia hanya lihat orangnya saja. Tidak. Agustus itu lihat semuanya. Buktinya apa? Dia bisa berdebat. Dia bahas Alkitab, dia kitab begini gitu kan. Jadi beda sama yang di Single Louis ya, yang cuman ya itu tadi karena nikah lagi karena ini itu, murtad itu karena ini itu, maaf karena ini itu gitu kan. Nah, itu beda guys ya.
Itu adalah kita harus lihat orang ini pindah agamanya karena baca kitab atau memang ada masalah. Kalau yang penting ada ngerti kitab itu penting dulu. Mau ada masalah enggak tuh itu subjektif lagi larinya kan. Yang penting utamanya dia harus meyakini bahwa ada yang salah di agama dunia dengan membaca kitab. Ya. Jadi sekali lagi bukan bergantung pada orangnya gitu. Nah, kalau ada orangnya begitu pula, nilai plus namanya kan. Oh, berarti memang udah jangan salah, orangnya begini pula gitu kan. Itu kan adalah udah lengkap lah sudah guys. Jadi tidak ada lagi keraguan gitu kan. Bahkan kalau cuma berdasarkan pada perbandingan agamanya sudah meyakinkan itu. Udah tidak perlu lagi nengok kelakuan orangnya. Tapi kelakuan orangnya juga akan lebih menguatkan gitu. Bonus nilai plus sendiri gitu kan, nilai bonus sendiri ya guys. Bagi orang yang mualaf gitu kan. Apakah orang-orang Kristen sebelumnya tahu kalau kamu itu pembohong, kemudian kamu udah nggak dipakai gereja, atau bagaimana? Ya tolong jelaskan latar belakang itu. Gentleman, maju, ketemu orang, dan katakan, saya minta maaf, saya sudah berbohong. Kalau kita minta maaf sama semua gosip, kacau guys. Saya minta maaf nih, Luis sama saya minta maaf. Maaf ya, saya adalah memang dajjal, saya memang pengkhianat, saya memang tidak tamat SD, gitu. Kan kacau guys. Gosip itu bukan sarana untuk minta maaf. Gosip itu ya biarkan saja. Seperti pepatah ya, let they say anything, wind still blows itu. Atau ya seperti apa ya, saya lupa nih peribahasanya. Anjing menggonggong apa tuh ya, pokoknya anjing menggonggong kafilah berlalu gitu. Ini adalah persetan dengan semua gosip itu nggak penting karena hidup kita tuh habis energi kita untuk bahas gosip. Jadi penting kita tuh fokus pada esensi dan itu saja yang kita urus ya. Dan kita harus pengen gosip karena hidup kita tuh jauh lebih berharga dibandingkan hanya menggosipin orang gitu kan. Saya tidak akan bohong lagi ke depannya. Itu gentleman. Itu baru kok. Gentleman tuh ya bukan kayak mama yang gosipin. Gentleman tuh ya dia yakin orang ini bersalah langsung dia akan tuntut pengadilan. Itu gentleman. Konsekuensinya ada. Anda berani nuduh orang ya Anda harus buktikan di pengadilan. Itu gentleman. Tapi kan cuma gosip kan. Nih orang ini bohong gitu semua. Lalu ngomong itu bukan gentleman namanya. Ngerti nggak? Nggak gentleman namanya. Apalagi tidak ada bukti video dan foto. Dia cuma bilang katanya. Misalnya kayak ini ya, kayak dia debat di kopi nih. Ya, ini bukan gosip. Saya bilang ya, saya debat dengan bapak misalnya. Pak, menurut saya Jokowi itu nggak bagus Pak. Kenapa? Dia tidak konsisten. Dia tuh munafik misalnya bilang kan. Dia dulu bilang tidak akan impor, rupanya impor. Tidak akan angkat jabatan, rupanya angkat jabatan. Ini bukti ya Pak, ada videonya. Nah itu nggak gosip namanya guys. Bicara fakta gitu. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau bilang kan kata si Anu Pak begini, kata si Anu Prabowo gini, kata si Anu Jokowi gini, itu nggak pakai bagi saya guys. Saya memang tunjukkan ini beritanya, videonya ada di sini. Bukti bahwa dia tuh ngomong begitu. Nah ini berita ketika dia aksinya adalah impor atau angkat jabatan. Jadi ada buktinya guys. Itu kan gosip. Kalau mama kan beda. Mama tuh biasanya kan gosip. Tetangga kita tuh penipu loh. Dia utang nggak bayar segala macam gitu kan. Buktinya mana? Nggak ada tuh kan ini buktinya nih. Saya ada kwitansi nih. Saya ada buktinya nih. WhatsApp ya. Kan tidak. Saya dengar dari ibu itu loh. Ini ujungnya katanya gitu kan. Nah ini kacau ya. Jadi itu adalah hal yang menurut saya sangat tidak bagus gitu kan kalau Anda tuh berdasarkan pada gosip. Saya kasih tunjuk satu ayat Alkitab ya, saya rindu untuk kita baca ini. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Susah kalau udah gak sesama anggota, bener gak? Susahnya apa? Ya ini kalau sesama anggota, ya anggota ini ya tahu lah ya. Sama anggota bisa bilang, jangan bersaksi dusta pada sesama. Lah ini ya beda ya. Mungkin dusta adalah jalan ninjanya kayak nama. Jadi kalau dia masih riset, dipuji-puji dia. Bilang orang cerdas, segala macam, ya kan, berpotensi. Mereka bilang semua katanya benar gitu kan, karena sependapat. Tiba-tiba dia pindah dari Islam, ketika dia langsung dapat lagi, langsung bilang dia pembohong, pendusta. Ini prinsipnya gimana mereka ini coba ya kan? Guys, orang tuh kalau udah berubah keyakinan tuh ya berubah semuanya. Aneh justru kalau dia tuh masih meyakini Yesus Tuhan. Ada orang mualaf, tapi dia masih meyakini Yesus Tuhan. Itu aneh sekali. Justru karena dia meyakini sebaliknya maka dia pindah. Ngerti nggak?
Dan itu jangan ada, jadi ada tuh kalau dia Anda muji di awal baru dia pintar, ya ada tetap muji dia pintar. Ya karena dia beda pandangan, lalu Anda bilang kan, oh jadi dia dulu dia pintar sama bodoh itu, jangan gitu. Kan ya. Karena kan yang Anda puji kan adalah cara bicaranya, pemikirannya gitu. Kan. Kalau Anda bilang bahwa yang dia disampaikan salah, oke. Tapi jangan orangnya gitu. Ya kan? Nah, jadi bisa gini nih. Dulu saya kagum orang ya. Saya bilang dia tuh orang yang pintar pemikirannya, tapi yang sampaikannya itu adalah suatu kebodohan. Jadi yang sampaikan ya guys. Dulu dia tuh menyampaikan benar gitu menurut saya kan. Ketika dia pindah kan jadi musuh politik misalnya gitu kan. Saya katakan bahwa dia tetap orang yang cerdas tapi pemikirannya yang bodoh gitu. Tidak mengurangi kecerdasannya gitu. Dia hanya temporary guys. Dia belum tobat gitu. Jadi ya apa ya? Tetap saya akui kecerdasannya gitu. Dia tidak berubah. Cuman itu deh. Pemikirannya itu yang aneh gitu kan. Orang cerdas kok pemikirannya begini gitu loh. Jadi dia pemikiran bahwa orangnya bodoh, pemikiran bodoh enggak. Tapi pemikiran orangnya cerdas tapi pemikirannya bodoh gitu. Ya, itu poinnya. Oke, mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.